Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Terus Gadget. Oke, di video kali ini kita mau ngebahas LG G7 ThinQ di tahun 2020, dan sebenarnya smartphone ini sudah saya pakai kurang lebih sekitar 2 bulanan sebagai daily driver saya, dan ada beberapa poin yang bakal kita bahas terkait dengan smartphone ini di tahun 2020. Dan ini adalah LG G7 ThinQ yang versi X internasional ya, saya beli second, dan ini versi Korea Telkom. Jadi ini dulunya bundling dengan provider yang ada di Korea. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, langsung saja buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu untuk dukung channel ini supaya semakin berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi menarik seputaran gadget dan teknologi. Oke, langsung aja kita mulai ya. Yang pertama kita mau ngomongin soal desain dari smartphone ini. Jadi kalau kita ngomongin soal desain, ini layaknya smartphone tahun 2018 yang diluncurkan tahun 2018. Smartphone ini memiliki poni di bagian depannya ya. Poninya itu nggak terlalu lebar, nggak selebar iPhone X, tapi ada poni di bagian depannya yang di sini difungsikan sebagai tempat kamera dan sensor ya, dan speaker. Jadi poninya itu berfungsi sebagai tempat kamera depan, sensor dan speaker. Kemudian kalau seandainya teman-teman nggak suka dengan poninya, sebenarnya kita bisa sembunyiin poni dari smartphone ini. Jadi sebenarnya poninya kita bisa sembunyiin ya, kalau teman-teman nggak suka dengan poni dari smartphone ini. Jadi kayak gini dia, kita sembunyiin poninya. Dan masalah poni itu selera buat teman-teman ya. Jadi yang poni mungkin didiamin atau enggak bisa kita sembunyiin. Oke. Kemudian kalau dari segi fisik, jadi awalnya saya beli ini dengan harga 2,8 juta dan itu fisiknya mulus banget ya, nggak ada dent sama sekali. Jadi masih mulus layaknya baru ya. Kalau bisa dibilang itu kemulusannya mungkin sekitar 95%. Dan kemudian karena smartphone ini sangat licin ya, jadi beberapa kali terjatuh dan menimbulkan dent di beberapa titik ya. Jadi saran saya buat teman-teman yang mungkin pengen beli smartphone ini, sebaiknya dibeliin case juga, karena ini smartphone sangat licin. Jadi harus sangat hati-hati dalam penggunaannya biar nggak jatuh ya, seperti saya ini. Kemudian kita ngomongin desain belakangnya, dia sudah menggunakan kaca Corning Gorilla Glass 5 di bagian belakangnya ya, dan sudah ada lengkungan sedikit di bagian pinggirnya. Jadi ya di genggamnya itu cukup nyaman ya. Dan di bagian belakangnya ada 2 buah modul kamera dan sebuah sensor sidik jari, kemudian flash dan sebuah sensor. Oke. Kalau dari segi feeling genggamannya sih enak ya, karena ini emang ukurannya 6,1 inci. Jadi ya di genggam itu sangat nyaman, dan dioperasikan dengan satu tangan juga sangat nyaman ya, karena emang ukurannya yang compact ya. Jadi saya sih lebih suka sebenarnya smartphone yang ukurannya tidak terlalu besar, jadi segini nih paling nyaman ya, kalau menurut saya pribadi. Oke, jadi untuk spesifikasi layarnya dia menggunakan LCD ya, IPS LCD dengan berukuran 61 inci yang pixel density-nya itu 442 ppi ya, dengan 60 Hz untuk refresh rate-nya. Oke, itu untuk spesifikasi layarnya, dan segini sih sudah cukup ya. Kalau seandainya dipakai main game atau sekedar video YouTube sih bagus, dan layarnya juga nyaman ya digunakan. Apalagi di sini juga ada fitur blue light, jadi bisa mengurangi blue lightnya ya. Jadi kalau dipandang berlama-lama sih nggak terlalu mengganggu mata, jadi masih terasa nyaman. Kemudian yang kedua kita ngomongin soal performance dari smartphone ini. Jadi secara spesifikasi LG G7 ThinQ ini menggunakan CPU, dia menggunakan Snapdragon 845 ya, dengan 10 nanometer, 8 core, 2,8 GHz. Kemudian dikombinasikan dengan GPU Adreno
630 ya, kemudian dengan RAM 4 GB, ROM 64 GB. Dan kalau melihat spesifikasi seperti itu, kita cek AnTuTu benchmarknya. LG G7 ThinQ ini memiliki atau memperoleh skor AnTuTu benchmark di 227 ribuan. Ini sih terbilang cukup rendah ya, karena setahu saya smartphone dengan prosesor 845 itu skor AnTuTu benchmarknya itu harusnya di sekitar 280 ribuan, tapi di sini cuma dapat 227 ribuan. Kenapa? Nggak kurang tahu. Tapi kalau secara performance ya, kalau kita pakai main game PUBG Mobile di settingan smooth ultra itu masih berjalan dengan sangat baik ya, tanpa stuttering, tanpa lag, jadi dapat berjalan dengan sangat baik di smartphone ini. Kemudian juga untuk game-game emulator ya, seperti emulator FPS SPP, kita juga dapat memainkan game-game berat seperti Tekken, God of War dengan sangat lancar, jadi tidak menemukan masalah sedikit pun. Kemudian untuk multitaskingnya ya juga sangat bagus, karena ini emang RAM-nya 4 GB, jadi untuk multitaskingnya bagus. Oke, kemudian yang ketiga kita ngomongin soal kamera. Jadi LG G7 ThinQ ini mempunyai dua modul kamera ya di bagian belakangnya dengan resolusi 16 megapiksel dengan aperture f1.6 ya. Untuk kamera belakangnya ini ada beberapa fitur yang cukup bagus, yaitu ada portrait mode sudah ada, kemudian ada wide modenya juga, jadi kita bisa foto wide, kemudian ada manual, ada cinematic video ya dengan point zoom. Jadi misalnya dimana kita mau zoom, oke, jadi otomatis dia akan ke sana ya. Jadi ini cukup bagus untuk merekam video dan zoom yang lebih stabil ya. Oke, kemudian untuk hasil jepretannya, jadi ini beberapa hasil jepretan dari LG G7 ThinQ, silahkan dinilai sendiri. Oke teman-teman, jadi ini dia hasil video dari LG G7 ThinQ. Oke, masuk ke sektor baterai ya. Jadi LG G7 ThinQ ini dia menggunakan baterai berkapasitas 3000 mAh. Kemudian untuk screen on time-nya itu dia dapat di
kurang lebih sekitar 4 jam ya. Dengan kalau penggunaan normal dia sampai sekitar 9 sampai 10 jam. Kemudian untuk pengisian dayanya dengan charger yang kita dapat dari paket pembeliannya itu sekitar 1 jam 45 menit smartphone ini sudah penuh. Dan yang terakhir, nah kalau misalnya kita ngomongin soal jaringan provider, jadi smartphone ini sih masih bisa menerima jaringan dari semua operator. Jadi kita bisa pasang kartu apapun di smartphone ini. So untuk itu masih aman ya, walaupun ini smartphone second ex internasional. Jadi jaringan masih bisa diterima di smartphone ini. Jadi ya masih bisa masang kartu apapun di smartphone ini, masih bisa kedetek ya. Kemudian kesimpulannya ya, jadi dengan harga 2,8 juta kita dapat Snapdragon 845 dengan RAM 4GB, ROM 64GB, kemudian dual kamera juga di bagian belakangnya dan ada fitur wide mode dan portrait mode. Itu sih sangat worth it untuk sekarang ini ya, di tahun 2020. Jadi ya buat teman-teman yang pengen ngerasain smartphone flagship dengan harga kire-hore ini sih sangat membantu teman-teman, ini sangat cocok buat teman-teman. Jadi dengan feel smartphone 8 sampai 9 jutaan kita cuman dapetin di harga 2,8 jutaan sih. Itu keren banget. Itu buat teman-teman yang pengen beli smartphone ini, nanti link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, mungkin segitu dulu kali ya untuk bahas LG G7 ThinQ ini di tahun 2020. Ini yang versi second ex internasional dengan harga 2,8 juta. So, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.